لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Atep yang telah membacakan ayat suci Al-Quran pada malam hari yang indah ini. Untuk selanjutnya, marilah kita sampai ke acara berikutnya, yaitu sambutan atau laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Ustadz Wawa. Pada Ustadz Wawa dari Hasbi Al-Quran, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf ya, tidak bisa on cam karena sinyalnya lagi agak jelek, jadi nggak bisa, kameranya kalau dihidupkan agak merusak videonya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji mari kita panjatkan kepada Allah, Zat yang Maha mendengar setiap bisikan dan Zat yang Maha melihat setiap apa yang ingin kita sembunyikan. Salawat dan salam semua senantiasa dilimpahkan dan dicurahkan kepada baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Hadirin hadirat yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 18 Maret 2023, Hasbi Quran Indonesia bisa melaksanakan Tarhib Ramadan sebagai ikhtiar kita untuk menyambut bulan suci yang sebentar lagi akan datang. Oleh karena itu, berbahagia sekali saya sebagai ketua panitia bisa menjadi saksi pada hadirnya hadirin hadirat pada malam hari ini yang sudah mengikhlaskan sebagian waktunya untuk hadir di majelis ini. Selanjutnya juga mohon doa karena ketua dari Yayasan Hasbi Quran Indonesia sekarang tengah melaksanakan umroh ya. Semoga beliau, Ustadz Dery Effendi, bisa kembali lagi ke Indonesia bersama jamaahnya, jamaah Hasbi Quran, juga kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, sahabat-sahabat kita yang pada hari ini tengah melaksanakan umroh. Semoga juga diberikan keselamatan dan keberkahan. Amin. Seperti kata para ulama, goalnya Ramadan itu kan ada 3 ya. Kesolehan individual atau solehun li nafsihi, kesolehan sosial atau solehun li goirihi, dan menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, keberadaan kita di Tarhib Ramadan ini adalah bentuk kesiapan kita, bersiap-siapnya kita bahwa nanti di akhir Ramadan 3 goal ini bisa kita raih. Tidak kata yang banyak diucap, semoga nanti kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Cucu bisa mengambil hikmah, mengambil ilmu, dan menjadi titik poin bagi perubahan kita di Ramadan pada tahun ini. Saya tutup dengan sebuah pantun, perlahan-lahan terdengar azan, makin meninggi di saat petang. Keberkahan bulan Ramadan sebentar lagi akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Wawa. Saya pengen pantun juga tapi gue gak siap-siap nih. Ya, terima kasih atas sambutannya dan laporan kegiatannya oleh panitia dari Hasbi. Sebelum lanjut ke Ustadz Cucu, apakah sudah mulai bertambah nih yang hadir? Kita cek lagi. Alhamdulillah yang hadir sudah Sapa-sapa dulu. Sapa-sapa dulu. Dari baru sampai Pak Suhana. Ada Bu Rina Decalengka, ada Cilenyi hadir siapa nih? Pak Arsan, Bu Sri Wulandari Bujong Soang, ini Bu Siti Kodariah, oke, mangga. Bu Wawa Tanca Ekek, Bu Astri, kemudian dari Tanca Ekek, ya banyak Tanca Ekek ya.
Alhamdulillah. Pak Agus dari Caikek, Pak Cecep dari Ciparai, Bumilah dari Banjaran, ini dekatnya saya. Kemudian ada juga di Bu Astria dari Caikek. Oh, banyak dari Caikek ya, alhamdulillah. Ini Pak Diki juga ada dari Cileunyi, Pak Aji. Selamat, selamat datang semuanya. Selamat menikmati jamuan malam ini, yaitu jamuan tasyah yang insya Allah akan kita dengarkan dari Ustadz Cucu. Sebelumnya saya sapa dulu, Ustadz Cucu, apakah sudah hadir? Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Aduh, nih sahabat kita semuanya, Ustadz, bagaimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, ini gimana nih sebelum kita bincang-bincang dulu nih. Gimana keadaannya sekarang Pak Ustadz? Lagi sibuk pasti ya, sekarang menjelang Ramadan itu pasti jadwalnya udah padat nih. Ustadz Cucu nih. Alhamdulillah bisa menyempatkan diri ya Ustadz ya. Ini suara saya jelas tidak, Pak? Agak kurang jelas ya Ustadz ya. Mungkin agak dekat ke mic-nya. Sekarang masih kurang jelas. Nah, Masih Ustad, Ustadz. volumenya diagengan. Ngangge headset tapi kemana Ustadz? Kan jelas tidak? Kurang jelas tuh. Kirang. Masih kurang. Iya. Masih. Mulai agak Suaranya kira jelas tidak? rada. Nah, Kemudian agak jelas. Agak mending jelas. Ya. Alhamdulillah. Mungkin dia lebih ya, Mangga Ustadz, kami persilahkan Pak Ustadz untuk menyampaikan terus ya. Mangga. Boleh saya kirim ini ya. Ada PPT yang akan sampaikan? Oh, saya kirim Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, alhamdulillah segala puji bagi Allah, kita memujinya atas limpahan nikmat yang tidak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat waktu yang lapang. Atas kemudahan pada malam ini kita bisa bertemu, berkumpul dalam rangka tarhib Ramadan. Semoga pertemuan ini menjadi bagian dari pertemuan yang mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tambah ilmu, Allah semakin kokohkan iman, dan Allah pun memberikan rasa ukhuwah yang semakin erat di antara kita semua yang hadir pada kesempatan malam yang berkah ini. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada panutan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya sampai akhir zaman. Baik Bapak Ibu, saya melihat di layar sungguhnya ada yang lebih pantas, lebih baik untuk mengisi. Ini karena ada amanah, ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaat dan nanti ada tambahan dari ustaz-ustadzah yang hadir pada pertemuan malam ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, saya awali dengan tulisan Ramadan bulan yang dirindukan orang-orang yang beriman. Kenapa dirindukan? Karena keutamaan Ramadan yang Allah dan Rasul janjikan. Allah dan Rasul jelaskan.
selain keyakinan kita kepada Al-Quran, kepada hadis yang menjelaskan berkenaan Ramadan, karena orang-orang beriman sudah merasakan hikmah dari apa yang dilakukannya di bulan Ramadan. Dari saumnya dan dari aktivitas-aktivitas soleh, amal-amal soleh pada bulan Ramadan. Maka beruntunglah orang yang bertemu dengan Ramadan, lalu memperoleh keutamaan-keutamaan sebagaimana yang dijanjikan Rasul. Lalu memperoleh hikmah sebagaimana yang telah dirasakan oleh orang-orang saleh terdahulu. Oleh karena itu, setiap kita hendaklah mempersiapkan diri untuk meraih keutamaan Ramadan itu. Ada perencanaan yang matang, persiapan yang cukup, pelaksanaan yang sungguh-sungguh, dan tentu evaluasi yang jelas dan akurat, agar kita bisa menjadikan Ramadan tahun ini lebih baik, lebih berkah, dan hikmahnya kita bisa rasakan. Bagaimana 3 hal yang tadi disampaikan oleh Ustaz Wawan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini hanya untuk mengingat saja. Kalau bahasa santri itu bahasanya bukan faedah, tapi sudah lazimul faedah. Nah, ini materi yang saya yakin sudah berulang-ulang dan sudah hafal. Bahkan tadi disampaikan pada pembukaan, pada tilawah. Saya sengaja diberi warna merah. Ya. Dan ujung dari ayat 183, Allah mengatakan dari kewajiban saum itu la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kaidah la'alla kalau datang dari Allah Subhanahu wa taala ini bukan harapan, tetapi sebuah janji yang pasti. Jadi kalau la'alla datang dari Allah, itu bukan lagi harapan, bukan lagi sesuatu yang sulit untuk direalisasikan, tapi janji yang pasti yang Allah akan berikan bagi orang-orang yang melaksanakan perintahnya. Di ayat ini, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita bisa meraih keutamaan yang pertama dari saum itu, janji Allah agar kalian bertakwa. Lalu di ayat yang ke-185, kita menemukan ujung ayat itu la'allakum tashkurun. Tadi yang disampaikan goal dari Ramadan ini ya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Kemudian di ayat yang ke-186, Ramadan ini ayat disimpan di pertengahan ayat-ayat Ramadan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka fa inni qarib. Jika sa'alaka, jika bertanya kepada wahai Muhammad, ibadi hamba-hambaku anni tentang aku, fa inni qarib, sesungguhnya aku ini dekat. Dan Allah katakan ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku kabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Jadi di antara hal yang Allah berikan di bulan Ramadan ini adalah mustajabnya doa-doa kita. Doa-doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah. Tidak ada an. Lalu di bagian ayat akhir ayat la'allahum yahtadun, agar mereka memperoleh kebenaran. Allah berikan jalan yang lurus, dan Ramadan ini jadi madrasah, jadi sekolah favorit, sekolah unggulan yang akan menjadikan alumni-alumni Ramadan ini berada di jalan yang lurus, akan memperoleh kebenaran. La'allahum yarshudun. Ini ada di ayat yang ke-180. Lalu kita baca beberapa hadis berkenaan dengan keutamaan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasa'i, Al-Baihaqi, atakum syahru Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ini jadi tahniah, ya, jadi ucapan kebahagiaan, ucapan selamat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syahrun mubarakun, Ramadan itu bulan yang diberkahi. Faradallahu alaikum siyamahu, Allah mewajibkan atas kalian siyamahu, puasanya. Tuftahu fihi abwabus sama, dibukakanlah pintu-pintu langit. Tuglaku fihi abwabul jahim, ditutuplah, dikuncilah pintu-pintu jahim, neraka.
Tugallu fihi maradus syayatin, dibelenggulah setan-setan yang durhaka, pembangkang. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Ada satu malam di bulan Ramadan itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu hampir sama dengan 83 tahun 4 bulan. Man hurrima khairuha faqad hurrim. Orang yang dihalangi kebaikan pada Ramadan ini, maka niscaya dia terhalang. Niscaya dia termasuk orang-orang itu. Hadis yang senada kita temukan juga dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Idza kana awwalu lailatin fi syahri Ramadan. Jika awal Ramadan, malam pertama di bulan Ramadan, sufidat asyayatin wa maradatul jin. Maka setan-setan dan jin-jin yang membangkang itu dibelenggu. Lalu ghuliqat abwabun nar, dikunci, ditutup pintu-pintu neraka. Falam tuftah minha babun, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Wa futihat abwabul jannah, dibukakan pintu-pintu surga. Falam yuglaq minha babun, tidak ada satupun pintu yang tertutup. Wa yunadi munadin, dan ada yang menyeru, ya bagial khair aqbil, wahai para pencari kebaikan, kemari. Wa ya bagial syar aksir, wahai para pencari keburukan, berhentilah. Walillah mutaqa'u minan nar, bagi Allah ada hamba-hamba yang dibebaskan dari neraka. Wa dzalika kullalailatin, dan hal itu kullalailatin, terjadi setiap malam di bulan Ramadan ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini keutamaan yang kita dapat dari kabar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada surga yang dibuka dan tidak ada satupun pintunya yang tertutup. Ada neraka yang ditutup, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Lalu ada setan yang dibelenggu, kemudian ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Bagaimana mungkin kita yang selama ini terus-menerus beribadah, memohon kepada Allah, diantaranya setelah salat kita, Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Bagaimana mungkin tidak bahagia di saat datang Ramadan, ketika kita setiap hari minta surga, lalu di Ramadan pintu surga dibuka. Bagaimana mungkin kita yang senantiasa beristighfar, kita meyakini dan menyadari ada khilaf, ada salah, ada dosa yang dilakukan, lalu kita takut dengan neraka. Bagaimana mungkin kita tidak bahagia di saat Ramadan itu hadir, di Ramadan itulah pintu-pintu neraka dibuka. Lalu bagaimana mungkin kita tidak bahagia di saat hari-hari yang kita lalui begitu sulit untuk mengendalikan diri. Begitu mudahnya setan masuk ke dalam diri kita. Kemudian Allah bantu agar kita bisa mengendalikan itu. Para setan-setan, jin yang membangkang, Allah belenggu. Allah mudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Allah mudahkan akal kita untuk mengalahkan nafsu. Jadi bagaimana mungkin kita ini tidak menjadi bagian dari orang yang merindukan kehadiran Ramadan dengan melihat keutamaan-keutamaan yang Rasulullah kabarkan kepada kita. Berikutnya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Saum di bulan Ramadan, ketika motivasinya iman, ketika motivasinya ikhlas, ihtisab, hanya berharap pahala dari Allah, maka janji Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosanya yang sudah lalu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini ada satu ancaman, nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diselamatkan. Ragima anfu rajulin, celaka, hina seseorang, dakhala alaihi Ramadan, masuk kepadanya bulan Ramadan, tsumman salakha, lalu Ramadan itu berlalu, qabla ayu faralah, sebelum dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hina, binasa, rugi orang yang bertemu dengan Ramadan, 1 bulan lamanya berbarengan dengan Ramadan, tetapi selesai Ramadan dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Berikutnya riwayat Imam Muslim, kullu amal ibni Adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha ila 700 dhifin. Setiap amal anak Adam itu dilipat 1 kebaikan dengan 10 kebaikan yang sama.
sampai 700 kebaikan, 700 lipat. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berfirman, illa sauma, kecuali saum, fa innahu li wa ana azidih. Sesungguhnya saum itu bagiku dan aku yang membalasnya. Sahabat sekalian, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini diantara kemuliaan saum. Sesuatu yang disandarkan dengan Allah itu menunjukkan kemuliaan akan sesuatu tersebut. Ka'bah dikenal dengan Baitullah, gitu ya. Orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dikenal dengan Duyufur Rahman, Duyufullah. Gitu. Disandarkan kepada Allah ini menunjukkan akan kemuliaan, menunjukkan akan sesuatu yang luar biasa. Dan Allah katakan, wa ana ajzibih. Aku ini yang langsung membalasnya. Nah, kalau kita perhatikan bahwa setiap amal-amal di luar saum itu, amal itu bisa dirasakan langsung kebaikannya oleh anak Adam. Kecuali saum. Kullu amal ibni Adam lahu illa saum. Setiap amal anak Adam itu bagi dia, kecuali saum. Saum itu bagiku. Kita sholat, rasakan nikmatnya sholat. Kita zikir, rasakan nikmatnya zikir. Tetapi saum itu berbeda. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang lain kita melakukan ada aktivitas, nah sedangkan aktivitas saum itu mengekang diri, mengendalikan, menahan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya selama kita melakukan saum. Maka Allah katakan, aku yang membalasnya. Yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makannya min ajli. Semua itu semata-mata karena aku. Maka aku yang membalasnya langsung. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada hikmah yang dirasakan dan disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi. Puasa itu memenangkan ruh ilahi atas materi. Kita ini kan ada dua unsur pada diri kita. Ada unsur tanah yang membuat materi kita, jasad kita, ada unsur ruh. Yang selama ini terus ketika unsur tanah ini lebih dominan, maka kita akan melakukan perilaku-perilaku hewan. Berbeda ketika unsur ruh yang kemudian dominan, maka akan melahirkan akhlak-akhlak yang baik. Kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat kepada Allah. Puasa ini juga memenangkan akal atas nafsu angkara. Jadi selama ini ya, ada peperangan antara akal dengan nafsu. Bisa jadi hari-hari yang kita lalui ini, kita lebih banyak melakukan itu karena kesenangan, karena nafsu, bukan karena akal. Jadi kan menurut akal bahwa tilawah Al-Quran itu lebih baik. Tetapi bisa jadi menurut nafsu kita bahwa nonton TV itu lebih disenangi. Dan jangan-jangan bahwa nonton TV dengan tilawah kita itu lebih banyak nontonnya daripada tilawah. Alhamdulillah. Nah, di bulan Ramadan itu Allah tolong kita. Allah mudahkan kita. Akal kita lebih dominan. Sehingga melahirkan amal-amal yang solih. Sehingga mudah kita untuk melakukan amal-amal yang solih. Semoga kita bisa belajar dari orang-orang terdahulu, dari Rasulullah, dari para sahabat. Ternyata bulan Ramadan ini bukan bulan menjadi lemah. Bahkan bulan yang menjadikan kita kuat. Bukan bulan yang menjadikan kita kalah, malah bulan yang menjadikan banyak kemenangan diraih oleh umat. Ada perang Badar, ada Futuh Mekah, ada pembebasan Palestina oleh Salahuddin Al-Ayyubi, ada perang Ainun Jalut, ada penalukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad, bahkan termasuk bangsa kita dimerdekakan pada hari Jumat, tanggal 9 Ramadan. Maka mudah-mudahan ya, dan ini bisa kita pahami. Bapak Ibu sekalian, bisa kita pahami. Karena Ramadan itu berkumpul kekuatan. Kekuatan fisik, kekuatan psikis, kekuatan materi, dan kekuatan ruh itu berkumpul. Dengan ibadah yang kita lakukan, dengan saum yang kita lakukan, itu menjadikan kuatnya ruhiyah kita. Dengan saum yang kita lakukan, ketika Rasul mengatakan sumu tasih, puasalah kalian, maka sehatlah kalian. Fisik menjadi kuat, ruh menjadi hebat, dan berkumpul kekuatan, akhirnya Allah berikan kemenangan. Semoga kita bisa mengambil spirit ini, bahwa Ramadan itu bulan optimis.
Ramadan itu bulan yang membuat kita semangat. Bulan Ramadan ini yang membuat kita akan berprestasi dan akan mengukir sejarah. Insya Allah. Ketika kita menjalani Ramadan ini sebagaimana orang-orang dulu menjalani. Saya berharap Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, semoga dari keutamaan-keutamaan yang tadi dibacakan, ya, minimal kita bisa mengambil bahwa hakikat kemenangan kita adalah hakikatnya di saat kita meraih keutamaan-keutamaan tadi. Bolehlah diantaranya ditulis ya. Yang pertama, kita akan disebut orang yang sukses dengan Ramadan ini ketika bertambah ketakwaan. La'allakum tattaqun. Yang kedua, jika bertambah rasa syukur kita. Dan syukur ini menjadikan orang yang paling bahagia di dunia itu adalah orang yang bersyukur. Bahkan Ibnu Qayyim itu ya, puasa itu metode terbaik untuk menyentuh orang-orang yang selama ini luar biasa sama Allah, dibuka kemudahan-kemudahan dunia. Makanan yang banyak, fasilitas yang mudah. Ya. Saum itu adalah metode terbaik untuk menyentuh mereka agar mereka bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang selama ini kurang beruntung, tidak berkecukupan, ada kekurangan. Nah, karena di saat melakukan saum, mereka merasakan lapar yang sama, yang kaya, yang miskin sama, yang ada makanan, tidak ada makanan, di saat saum itu merasakan yang sama. Maka Rasulullah SAW ketika ditawari sungai yang isinya itu batu-batu itu berisi emas, kata Rasulullah, bukan ini yang aku minta ya Allah, tapi aku ingin satu hari kenyang sehingga aku akhirnya bisa bersyukur, baca hamdalah, lalu satu hari aku lapar sehingga aku tadarru, menundukkan tadarru di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merasakan butuh dengan Allah. Nah, ketika kita terus berada dalam kelapangan, khawatir juga kita jadi lalai. Ketika kita terus berada dalam kesusahan, khawatir juga ya keimanan yang propos menyeret kita kepada kekufuran. Nah, ternyata saum itu menjadikan rasa bersyukur akan bertambah. Maka di antara sukses saum, jika la'allakum tashkurun. Jika di antara kesuksesan kita saum yang kita ingin dapatkan, itu adalah di saat kita senantiasa berada di jalan yang benar. Dan tak kalah pentingnya, semoga Allah berikan kepada kita Lailatul Qadar. Ya, Lailatul Qadar. Umat ini diberi satu kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun usianya pendek-pendek, tetapi ada hal yang bisa mendongkrak sehingga kualitas ibadahnya melebihi umat-umat yang lain, yaitu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lalu tentu di antara kesuksesan kita adalah jika kita memperoleh pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya berharap dengan kita mengingat kebaikan-kebaikan Allah, keutamaan-keutamaan Ramadan yang sudah dibahas baik dari Al-Qur'an dan dari hadis, ada niatan yang baik. Muncul ikhlasun niyah, muncul ihsanun niyah, muncul niatan yang baik bahwa karunia yang Allah yang luar biasa ini sayang kalau dibiarkan begitu saja. Ya, sayang kalau Ramadan datang lalu kita tidak bertambah takwa. Sayang kalau Ramadan datang lalu tidak tambah rasa syukur. Sayang kalau Ramadan datang tidak bertambah ilmu yang menjadikan kita dipimpin dengan ilmu itu berada di jalan yang benar. Sayang kalau Ramadan itu datang kita tidak mendapatkan berupa Lailatul Qadar. Sayang kalau Ramadan datang kita tidak mendapatkan pengampunan, kita tidak mendapatkan pengabulan doa-doa kita dan yang lain. Maka mari kita sama-sama hadirkan ihsanun niyah. Jadi niat yang baik untuk mengisi hari-hari di Ramadan ini dengan amalan yang terbaik, agar kita bisa menjadi pemenang dengan Ramadan yang kita jalani. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan persiapan yang matang sudah kita jalani. Persiapan ini kita ada 2 hari, 3 hari ke depan. Jangan merasa lengah karena merasa kuat. Aja ya, ada tetap pusing pikiran kan. Nah, kita tetap
Atau mau direndang atau di kosi mama? Sampaikan kami ke Ramadan. Oh, ada mau tanyain. Oh ya, mau nanyain resepnya ke si mama. Menyampaikan Yahya bin Abi Katsir, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Dibaca oleh kita sebagai bukti butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada bekal yang cukup, hati yang bersih, karena kita akan beribadah dan kita sulit merasakan nikmatnya ibadah jika hatinya kotor. Kita terhijab dari nikmatnya ibadah jika hatinya kotor. Maka bersihkan hati, perbanyak istighfar. Bahkan senang juga jika kita saling meminta maaf, memohon maaf, dan saling mendoakan untuk kesuksesan Ramadan. Lalu bekal ilmu yang mumpuni berkenaan dengan fikih Ramadan. Lalu fisik yang kuat karena kita berniat Ramadan itu buat ibadah. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya kita tarawih. Lalu saat-saat Ramadan kita banyak zikir, termasuk dengan Al-Quran. Kita juga mempersiapkan harta yang halal dan lapang, karena bukan hanya untuk kita saja. Kita menginginkan amal-amal di antara amal itu adalah sedekah. Sehingga memohon kepada Allah rizqan thayyiban, rizqan wasi'an, dan dibimbing agar hati yang bersih ini dihiasi dengan jiwa yang dermawan, sehingga kita tidak merasa pikir dan tidak merasa istilahnya sayang dengan ibadah berupa sedekah. Lalu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini hal yang kadang-kadang dilupakan, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah membuat perencanaan yang baik, perencanaan yang bagus gitu ya. Karena untuk ihsan itu kan ada itqanul amal. Amalnya harus itqan. Mulai dari perencanaannya jelas. Kebayang orang jalan tanpa arah. Kebayang orang membangun tanpa memiliki gambar yang jelas. Ya, kebayang ketika orang mau masak tapi tidak jelas juga apa yang akan dimasak. Maka bikin targetan-targetan yang realistis. Mulai dari perencanaan. Saya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita jujur, perencanaan kita buat sebaik-baiknya, realistis, mampu kita lakukan. Lalu kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalah di saat Ramadan itu ternyata ada halangan yang menghalangi targetan-targetan kita, saya berharap dengan hadis Rasulullah, man hamma bihasanatin falam ya'malha falahu hasanah kamilah. Orang yang berniat baik, berniat melakukan satu kebaikan, lalu dia dihalangi oleh Allah sehingga tidak bisa melakukan kebaikan itu, maka kata Rasulullah, falahu hasanah kamilah. Bagi dia ada kebaikan yang sempurna. Satu kebaikan yang sempurna. Tapi Bapak Ibu, ini targetan yang jujur. Targetan yang betul-betul karena Allah mengetahui hati kita. Saya meyakini betul ketika Allah berfirman, ana inda dzanni abdi. Aku tergantung prasangka hamba. Jika niatan itu benar, jika niatan itu ikhlas benar, lalu yang kita lakukan pun sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, dicontohkan oleh orang-orang soleh terdahulu, saya meyakini Allah akan ngasih jalan keluar agar kita bisa meraih, agar kita bisa melaksanakan apa yang menjadi targetan-targetan kita. Bikin rancangan, ada perencanaan yang baik, ada pengorganisasian yang baik, kita bikin serapih mungkin, lalu ada pelaksanaan yang baik, kemudian tentu ada evaluasi yang baik. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada 8 ya saya coba untuk menjadi amalan-amalan unggulan kita di bulan Ramadan. Ini tidak disebut lagi dengan puasanya, karena puasa sudah include dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Saya mengingatkan diri saya, mengingatkan juga Bapak Ibu sekalian, mari kita mencoba bahwa bulan Ramadan tahun ini jangan menjadi sebuah Ramadan yang menjadi kebiasaan. Jadi jangan menganggap bulan Ramadan biasa, tapi kita anggap Ramadan yang istimewa. Ramadan yang lebih baik dari Ramadan yang kemarin. Maka bukan lagi kita melaksanakan rutinitas saum, bukan lagi kita melaksanakan rutinitas tilawah, bukan lagi melaksanakan rutinitas kita dengan sedekah dan sebagainya. Tapi mari kita mengejar ihsan. Ayyukum ahsanu amalan.
hari ini kita ada rasa yang lebih, sehingga betul-betul saum kita itu bukan hanya makan dan minum, bukan hanya meninggalkan istri di saat siang hari. Tidak demikian. Kita menginginkan sebagaimana yang Rasulullah katakan, kita ingin jauhi itu. Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahla. Orang yang tidak meninggalkan perkataan yang dusta, dia tidak meninggalkan amal dusta, dia tidak meninggalkan sikap yang bodoh, maka falaisa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Tidak ada kebutuhan bagi Allah atas saum yang dia lakukan di saat dia meninggalkan makannya, di saat dia meninggalkan minumnya, di saat dia meninggalkan syahwatnya. Maka kita juga diingatkan, kam min sha'imin laisa min siyamihi ilal ju' wal ats. Banyak orang yang berpuasa, dia tidak dapat apa-apa dari saumnya kecuali hanya haus dan lapar saja, hanya lapar dan haus saja. Maka mari kita sama-sama, bagian yang pertama, mengevaluasi saum kita seperti apa yang telah kita lakukan, lalu kita berorientasi ke depan, saum kita harus lebih baik. Dan di antara hal yang akan menjadikan kualitas saum kita adalah menjauhi hal-hal yang bisa menghilangkan pahala saum. Bahasa Sunda mah tong dibika capek gawe tekapa. Ya, nauzubillah min dzalik. Yang kedua, kita lakukan luar biasa di Ramadan ini semakin mudah, ya. Lakukan salat berjamaah di masjid di awal waktu, terutama bagi laki-laki. Dan saya yakin ini sudah menjadi sebuah kebiasaan, ya. Nah, tetapi kembali lagi, bagaimana berjamaah kita ini semakin berkualitas. Nah, kalau kita tidak hanya sebatas berjamaah saja, mengapa enggak, ya, kita ini lebih awal datang. Ketika sebelum datang, sebelum adzan kita sudah berwudu, lalu kemudian kita wudu di rumah, berangkat ke masjid, dan tidak ada niatan kecuali untuk sholat berjamaah di masjid. Lalu kita sholat tahiyatul masjid, duduk sambil menunggu orang lain melaksanakan sholat sunnahnya. Maka duduknya kita itu ditulis sebagai pahala sholat. Lalu kemudian kita sholat berjamaah. Setelah itu kemudian kita zikir. Tidak hanya sebatas sholat berjamaah, tapi kita zikir. Tidak hanya sebatas zikir, tapi kita tingkatkan kualitas dan kuantitas zikir kita. Bayang, orang wudhu dari rumahnya, lalu kemudian dia berjalan. Tidaklah langkah kaki dia yang kanan akan meninggikan derajat, yang kiri akan menghapus dosa dia. Lalu masuklah ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Nunggu orang sholat, maka dihitung sholat. Lalu kemudian sholat berjamaah. Setelah selesai sholat berjamaah, lalu zikir selama dia masih di tempat duduknya. Selama dia masih berada di masjid, dia tidak melakukan amal-amal yang mencederai dia berada di masjid. Adab masjidnya dilakukan. Belum juga dia hadas, belum batal wudhu. Maka selama dia berada di masjid itu, malaikat mendoakan, Allahumma firlahu, Allahumma rahamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni dia. Ya Allah, sayangi dia. Ya Allah, terima taubat dia. Luar biasa. Selain kita berdoa, malaikat mendoakan. Maka sekali lagi, mari orientasi kita bukan hanya sebatas berapa kali kita berjamaah, tapi bagaimana kualitas berjamaah kita semakin baik, kita dapatkan pahala-pahala yang luar biasa dari ibadah-ibadah kita, termasuk dengan salat berjamaah. Lalu memperbanyak doa, terutama di saat berbuka puasa. Karena ada hadis as-shaim hina yuftir. Ada as-shaim hatta yuftir. Di antara orang yang dikabulkan doa itu adalah orang yang puasa sampai dia berbuka. Tapi ada juga hadis hina yuftir, ketika berbuka. Maka salafus salih terdahulu, Ibnu Umar di antaranya, ketika berbuka itu dia memperbanyak doa, dan di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'an taghfirah. Bapak Ibu, luar biasa. Kesalehan Ibnu Umar itu kita tidak menyaksikan. Tetapi ternyata doa di saat dia berbuka, di saat saatul ijabah, yang dia minta adalah pengampunan. Yang dia minta adalah pengampunan. Ya, maka sebetulnya harus menjadi agenda utama kita di dunia ini adalah mendapatkan pengampunan dari Allah. Sebelum kita meninggal, Allah sudah mengampuni dosa-dosa. Itu jadi agenda utama kita. Kalau kita perhatikan bacaan salat kita, bacaan ba'da salat kita, itu tidak terlepas dari istighfar. Ya. Jadi di saat salat, di saat setelah salat, maka kita mendapatkan nuansa minta pengampunan, minta pengampunan.
Perbanyak doa. Berikutnya, berinteraksi dengan Al-Quran. Orang-orang terdahulu ya, Rasulullah senantiasa tiap malam didatangi oleh malaikat Jibril. Ya tadarasunahu. Kemudian Jibril dan Rasulullah tadarus Al-Quran. Rasulullah membacakan, lalu kemudian mentasmikkan, dan Jibril menyimak. Orang-orang terdahulu seperti ada Qatadah, beliau mengkhatamkan Quran 1 minggu sekali. Kalau di luar Ramadan, saat masuk Ramadan 3 hari dia khatamkan. Saat 10 terakhir di bulan Ramadan dia lakukan 1 hari 1 kali khatam. Ini adalah orang-orang Az-Zuhri, imam hadis ya, yang kita kenal dengan ulama hadis luar biasa. Ternyata di saat bulan Ramadan dia menghentikan aktivitas kajian-kajian hadisnya. Dia pusatkan, dia fokuskan dengan Al-Quran. Ramadan ini betul-betul dia pahami. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dijadikan sebagai bulannya Al-Quran. Ya, berikutnya dermawan, banyak berinfak, sedekah, memberi hadiah, zakat. Terutama kita berusaha tiap hari pagi subuh berinfak. Bukankah kita diingatkan bahwa ada 2 malaikat yang senantiasa menyertai kita di waktu pagi? Malaikat pertama, Allahumma a'ti munfiqan khalaqan. Rabb, beri orang-orang yang berinfak itu ganti orang yang berinfak. Sedangkan yang kedua malaikat mengatakan, Allahumma a'ti mumsikan talaqan. Ya Allah, binasakan, hancurkan, hilangkan orang-orang yang tidak berinfak. Seakan kalau dalam bahasa yang simpel gitu, ya Allah yang infak ganti, yang tidak infak binasakan keberkahan. Auzubillah min dzalik. Dan itu malaikat. Hadis Imam Muslim. Tiap subuh malaikat itu tiap pagi mendoakan demikian. Maka bersedekah di pagi hari, bersedekah di subuh, lalu kemudian di hadis yang lain kita temukan manfaat para iman kana lahum mithlu ajri. Orang yang memberi buka puasa, maka dia mendapatkan pahala seperti yang puasa, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Di hadis yang lain, orang yang memberi puasa, memberi buka orang yang berpuasa, min ta'amin, min syarabin halal ya, dari makanan, dari minuman yang halal. Maka malaikat shalla alaihil malaikah di saati syahri Ramadan. Orang yang memberikan makanan bagi orang yang berbuka, malaikat bersolawat ya di saat di waktu-waktu di bulan Ramadan. Bahkan Jibril bersolawat ya atas dia ketika malam Al-Qadar. Jibril ya, tokoh pimpinan malaikat sampai bersolawat mendoakan. Kita para ulama memahami salawat yang datang dari malaikat itu istighfar. Kalau salawat yang berasal dari Allah dipahami sebagai rahmat. Maka kita temukan di Al-Ahzab contohnya innallaha wa malaikatahu yushollun. Ya, ada Allah bersalawat, malaikat bersalawat. Maknanya salawat dari Allah rahmat. Salawat dari malaikat doa berupa istighfar, memintakan ampun. Ini bagi orang-orang yang bersedekah. Ada hadis Rasul Imam At-Tirmidzi, tapi ada juga yang mengomentari kelemahannya. Afdalus sedekah sedekatun fi Ramadan. Seutama-utama sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Bapak Ibu hadirin, ini diantara tanaman yang kita tanam ya. Karena Ramadan ini luar biasa, ibarat sawah yang subur, ladang yang subur, yang apa saja ditanam itu akan menjadi sebuah pohon yang berbuah dengan lebat. Maka sayang. Berikutnya, jangan lupa dengan qiyamu Ramadan. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tidak lagi kita sibuk dengan berapa jumlah yang kita lakukan. Kembali diingatkan, ayyukum ahsanu amalan. Mari kita jadikan Ramadan tahun ini adalah ihsan. Ada rasa dari salat kita yang terus kita perbaiki. Ya, kita pernah mengkaji tentang anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innallaha yaraka. Yang mau 11 silahkan, yang mau 23 silahkan, yang mau mengikuti ijtihad dari Umar bin Abdul Aziz dengan 39 silahkan. Ya, yang jelas bahwa Ramadan itu saat-saat di mana kita perbanyak untuk melakukan salat sunnah termasuk dengan qiyamul Ramadan. Berikutnya, semoga Allah juga memberikan kekuatan kepada kita. Amalan itu berupa i'tikaf di 10 terakhir. Dan ini ibadah yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah.
Bapak Ibu, kalaulah kita ini tidak bisa ideal sebagaimana Rasulullah, ya, tanggal 20 sore itu sudah mulai masuk masjid, malam 21 lalu keluar dari masjid akhir Ramadan, maghrib di akhir Ramadan. Kalaulah kita tidak bisa seperti beliau, kalaulah kita tidak bisa seperti orang-orang saleh dengan 10 hari dan 10 malam, maka saya masih menggunakan kaidah, kalau kita tidak bisa menemukan semuanya, jangan meninggalkan semuanya. Kalau kita tidak bisa di siang hari karena masih bekerja, maka jangan tinggalkan malam hari. Kalau kita tidak bisa tiap malam, maka minimal malam-malam yang kita prioritaskan. Karena di antara hikmah kita beriktikaf itu adalah untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Rasulullah mengatakan, taharau Lailatul Qadri fi ashril awakhir min Ramadan fil witri, di tanggal-tanggal yang ganjil. Kalaulah kita tidak bisa 10 malam, minimal kita di ganjil. Kalaulah kita ini tidak bisa di malam-malam ganjil, maka minimal 1 malam kita sempatkan. Pilih mana yang kita yakini. Imam Asy-Syafi'i menguatkan malam 21. Para sahabat mayoritas di malam 27. Kalaulah kita meyakini, ambil yang betul-betul kita yakini. Boleh kita memperhatikan contohnya tanda-tanda alam, meskipun itu tidak bisa digeneralisir. Karena bisa jadi ada di daerah yang hari ini sedang hujan, ada daerah yang hari ini sedang kemarau dan sebagainya. Tapi ketika malam itu kita merasa meyakini begitu tenangnya, begitu damainya, dan kita meyakini itu adalah malam Al-Qadar, maka bangun, lakukan, perbanyak ibadah, perbanyak doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian ya, umrah, ya, idealnya kita melaksanakan umrah sebagaimana dari siapa lagi yang sedang umrahnya dari Hasbi. Apalagi kalau umrah itu dilakukan di 10 terakhir dari bulan Ramadan. Nah, Rasulullah mengatakan bahwa umrah di Ramadan itu ta'dilu hajjatan ma'i, sebanding ya seperti ya pahalanya haji bersamaku. Maka banyak orang-orang yang berusaha menginginkan, ada kerinduan bisa melaksanakan umrah Ramadan. Semoga kita juga diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki, diberi azam yang kuat, serta yang paling utama diberi panggilan, undangan oleh Allah. Karena tidak jaminan uang banyak lalu kita bisa melaksanakan umrah. Nah, ini 8 amalan terbaik yang kita ingin tanam di bulan Ramadan yang akan menjadikan kita meraih keutamaan-keutamaan Ramadan. Dan terakhir, hadirin Bapak Ibu, ya tentu jangan sampai lengah, tiap malam sempatkan untuk mengevaluasi apa yang sudah kita lakukan. Karena khawatir targetan 4 kali khatam, lalu dilihat. Kalau 4 kali khatam berarti dalam 1 hari ada 4 juz yang kita lakukan, ya, yang harus kita selesaikan. Nah, begitu juga dengan targetan-targetan sedekah kita. Begitu juga dengan targetan-targetan contohnya hafalan kita dan sebagainya. Jangan sampai kita lengah dan tidak terasa karena waktu begitu cepat berlalu. Jangan sampai kita belum mendapatkan apa-apa, tapi Ramadan sudah berlalu meninggalkan kita. Nauzubillah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, berharap dari amal-amal ini yang kita lakukan secara pribadi akhirnya menjadikan kita sebagai orang yang solih. Dan tentu keberadaan kesolehan kita jangan hanya dinikmati oleh kita. Karena begitu ruginya kalau kita hanya soleh sendiri. Begitu miskinnya kalau kita hanya mengandalkan amal-amal dari diri kita sendiri. Kesolehan ini harus jadi modal kita untuk berjiwa muslih. Maka senantiasa mengajak orang lain, berdakwah, mengajak untuk berbuat saleh. Bukankah kita diingatkan mandala ala khairin kata ini, orang yang menunjukkan kebaikan sama dengan yang melakukannya. Bukankah kita juga diingatkan satu orang yang mendapat hidayah karena ajakan kita, maka itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, lebih baik daripada internet. Bukankah kita juga diingatkan waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah ucapannya yang paling baik dibanding dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kepada Allah. Maka Ramadan ini jadi bekal kesolehan kita. Soleh ini jadi bekal untuk menyebarkan kesolehan kepada orang lain. Jangan sampai kita menikmati kesolehan kita. Kita ingin jadi soleh yang muslim. Tapi hati-hati juga kita jangan jadi soleh yang menghalangi orang lain jadi soleh. Lagi jangan sampai kesolehan kita menghalangi orang lain jadi soleh. Maka perhatikan adab-adab dalam berdakwah.
Maka perhatikan fikih dakwah kita. Jangan sampai memberatkan orang lain. Jangan sampai mereka lari akibat penjelasan-penjelasan kita. Jangan sampai mereka akhirnya merasa keberatan dengan keberadaan kita. Kita bikin mereka basyiru wala tunafiru. Beri kabar gembira. Bikin mereka bahagia. Bikin mereka mendapatkan manfaat dari kita agar mereka nyaman bersama kita. Agar mereka bisa mendengar ucapan-ucapan kita. Ini mudah-mudahan bisa jadi introspeksi. Kalaulah ada orang yang bersama kita, tapi kemudian belum bisa mendengar kita, jangan-jangan ya kita masih belum punya kontribusi bagi dia yang dia rasakan manfaatnya dari kita. Maka hati-hati juga di saat mengajak, ya, bahasa yang sederhana tetapi menyentuh dia. Materi-materi yang betul-betul dibutuhkan oleh dia dan sebagainya. Jadi solih lalu kemudian muslim, ya, dan tentu tidak hanya sebatas muslim juga, karena berharap ada kebersamaan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jadi mudah-mudahan hati yang bersih hasil dari Ramadan, ibadah yang maksimal yang kita lakukan, ini membuat kita semakin kokohnya hati-hati kita, semakin berpaut dengan terus saling mendoakan, sehingga langkah kita semakin padu, kemudian hati kita semakin berpaut, dan tentu produktivitas dakwah kita akan lebih baik dibandingkan dakwah sendirian. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Semoga Allah memudahkan urusan-urusan kita. Biasanya saya senang kalau bertanya di awal itu mic-nya jelas atau tidak, karena kalau sudah jelas materinya biasanya teralami ya. Atur nuhun Bapak Ibu sekalian, Parian, saya lihat wajah-wajahnya dipotong atas bahagia. Malah yang naraskan. Masya Allah. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Cucu yang telah memberikan tausiahnya luar biasa. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustaz Cucu bisa kita amalkan ya, menjadi alumni-alumni Ramadan yang bertakwa, bersyukur, dekat dengan Allah, dan tetap di jalan kebenaran. Dan mudah-mudahan kita tidak mendapat ancaman Allah karena celaka. Ya, Bapak Ibu, Ustaz gimana menerima pertanyaan? Enggak, Enggak, ya. kalau ada. Ya, silahkan Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah menyempatkan untuk bisa mendengarkan pertanyaan dan menjawabnya. Kepada yang akan memberikan pertanyaan, saya persilahkan. Mungkin sharing-sharing atau apa, mangga. Di sini. Silahkan. Ini mudah-mudahan ini banyak yang off cam nih hadir ya. Karena banyak yang off cam nih, mudah-mudahan pada hadir ya. Alhamdulillah. Saya merasakan wajahnya yang sudah selesai salat tarawih. Udah auranya udah ada ya, Ustaz ya. Aura-auranya gitu, aura. Kalau beberapa hari Ramadan tuh suasananya udah mulai nampak gitu ya. Udah kerasa gitu. Alhamdulillah nih. Ini alhamdulillah ada yang udah on cam ya, ada Pak Agus, ada Pak Ajim, Pak Dindin, Pak Atep dari tadi udah siap. Nggak ada yang tanyakan atau diobrolkan gimana? Boleh yang lainnya? Kita beri waktu. Sepertinya udah hatam ya. Udah hatam atau gimana nih? Jika tidak ada, oh ini ada Pak Wawa izin materinya di share katanya. Pak Ustadz, boleh? Oh, boleh. Boleh, alhamdulillah nanti kan di share ya materinya bagi yang berminat, nanti hubungi ke panitia. Boleh nanti. Ya. Ada yang lainnya? Oh, ada Ustadz, alhamdulillah nih ada lewat chat nih Ustadz. Ustadz mau bertanya nih dari Bu Gina. Untuk wanita lebih utama itikaf atau di rumah? Ustadz, mangga Ustadz. Untuk wanita, jika sudah menikah maka harus ada izin dari suami.
jika suami mengizinkan bahkan iktikaf bersama gitu bareng, karena hari ini kita sudah banyak menemukan masjid-masjid yang representatif ya untuk iktikaf keluarga. Maka jika suami mengizinkan bahkan apalagi bisa bareng iktikaf itu lebih baik di masjid. Ada sesuatu ya, masjid itu berbeda dengan di rumah. Masjid itu terasa ketika usia saat ya itu terasa. Masjid itu sudah betul-betul dikondisikan. Jadi berbeda dengan di rumah. Bukan berarti di rumah kita tidak bisa zikir. Bukan berarti di rumah kita tidak bisa beribadah. Tapi di masjid itu jauh lebih utama. Ya. Nah, kalau belum menikah maka harus ada izin dari orang tua. Dan itu pun pilih masjid yang sudah kondusif jauh dari fitnah. Dan saya pikir masjid ini hari ini sudah luar biasa bagus. Sudah menyiapkan tempat-tempat yang insya Allah aman dari fitnah bagi kaum wanita. Ya, ada izin dari orang tua. Jadi ketika tidak ada fitnah, ketika sudah ada izin, maka di masjid itu lebih baik. Apalagi kalau di masjid yang memfasilitasi ada sholat malam gitu. Bukan berarti harus sholat malam bareng, bukan. Tapi biasanya berjamaah itu lebih mudah dan lebih nikmat. Ya, berjamaah itu lebih mudah karena berjamaah mah enak, sekedar mikiran rokaatnya, sekedar mikiran ayat yang dibaca. Betul. Tinggal ngiringan saja. Tinggal ngiringan itu. Assalamualaikum. Pahalanya kan beda ya, pahala berbeda. Ya, jadi saya masih kalau ada izin, kalau bebas dari fitnah ya, sudah kondusif, maka di masjid berutama. Ya, yang berikutnya alasan masjid utama itu di rumah itu biasanya masak seir gangguan. Ada yang minta bantuan, belum ada nagih hutangnya, nggak ada hutangnya. Tapi katingali ayah naon tah acuk minta can diistrikan, belum lagi ngemutan kain yang belum dijahit gitu. Maka saya pikir di masjid itu akan Islam ini bukan agama kerahiban, bukan, nggak boleh kita meninggalkan dunia. Islam hanya mensyariatkan 10 hari dari 350 hari yang Allah karunia. Ya, kalau 350 hari itu ya 10 hari ada berapa persen kalian? Nggak nyampe 2%. Nggak nyampe ya? Nyampe tidak. Jadi artinya waktu yang sedikit. Jadi Islam bukan agama kerahiban. Tidak boleh kemudian kita meninggalkan dunia. Kecuali meninggal dunia boleh. Meninggalkan urusan dunia tidak boleh. Saya minta maaf Bapak Ibu ya. Kalaulah kita ini diberi kemudahan untuk beriktikaf, bersyukurlah. Tetapi jangan dikotori hati kita dengan melihat orang-orang yang belum beriktikaf. Punten bisa jadi ada orang yang kita anggap seperti dia sibuk dengan dunia. Padahal sebetulnya ya bisa jadi orang tersebut ketika dia tidak jualan di malam hari, ketika dia tidak bekerja di malam, dia akan menelantarkan keluarga. Saya hanya ingin kalaulah kita bisa beriktikaf dengan tenang, bersyukur, dan sibukkan dengan amal-amal saleh. Jangan kemudian ada lintasan-lintasan orang-orang yang belum melaksanakan iktikaf. Kalaulah ada niatan baik, ajak dengan baik. Dan kalau kemudian mereka belum juga bersama kita, jangan sampai mengotori hati kita, lalu kita menyimpulkan tidak baik terhadap orang lain. Jadi sekali lagi, jangan-jangan yang mendapat Lailatul Qadar itu adalah seorang ayah yang luar biasa ingin membahagiakan anak dan istrinya, dan itu bekerja luar biasa sampai malam. Jangan-jangan di saat bekerjanya, lisannya lebih banyak mengatakan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya pikir itu ya yang berkenan. Kalau kita bisa diberi kemudahan oleh Allah iktikaf, jangan kotori hati kita dengan melihat orang-orang yang belum beriktikaf. Ya, jangan sibuk menilai orang-orang yang di luar masjid yang belum beriktikaf. Karena kita tidak tahu apa yang sesungguhnya terjadi pada mereka. Semut ya, yang dikotori hati kita. Wallahu a'lam. Ada lagi Ustaz nih, 2 pertanyaan dari Pak Aji dan Bu Leslie. Dari Pak Aji, punten Ustaz, mohon tipsnya. Bagaimana kita mengoptimalkan amal kita di bulan Ramadan
agar bermanfaat untuk orang tua yang sudah meninggal dunia. Dan mau sekalian, yang satu lagi ya Ustaz ya. Kalau satu lagi ini untuk anaknya. Ustaz, bagaimana menyentuh hati anak remaja akil balik supaya semangat Ramadan tak sekedar kewajiban. Tentu beda dengan ke balita atau ke anak-anak. Ini ada dua konteks, sebagai anak dan sebagai orang tua. Enggak Ustaz? Baik, dalam kitab Minhajul Muslim saya bakal Jazair, beliau membahas tentang adab terhadap orang tua. Di antara adab orang tua itu adalah adab terhadap orang tua yang sudah wafat. Seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, adakah kewajiban kepada orang tua yang sudah wafat? Dan Rasul katakan iya. Yang pertama mendoakan. Yang kedua memintakan ampun. Yang ketiga melaksanakan wasiat. Yang keempat jalin silaturahim dengan orang-orang yang dulu pernah silaturahmi dengan orang tua. Gitu ya. Nah, itu di antara optimalisasi amal untuk orang tua. Bagi Bapak Ibu, tapi ini ranah fikih. Nah, tinggal bagaimana pemahaman kita yang lapang, hati kita yang jembar ya, untuk tidak memikirkan keyakinan orang lain. Karena ada juga yang meyakini bahwa jika diniati contohnya, saya berinfak, saya berwakaf, lalu karena ingat bahwa ayah saya sudah meninggal, saya titip ini ya buat wakaf masjid atas nama ayah. Atau kemudian bagi orang yang berbuka puasa, lalu kemudian kita menyiapkan makanan, ini kita kasih ke ini, titip ya ini ada iftar dari atas nama, ya seperti itu. Tapi itu kan masuk ranah perdebatan, ranah fikih. Saya hanya ingin minimal kita tahu, kita paham, setelah itu ambil yang betul-betul kita yakini. Jangan didebatkan, jangan kemudian dibentur-benturkan. Kalau kita yakin, amalkan. Kalau tidak yakin, hargai orang lain yang melaksanakan. Toh yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga ketika contohnya ya, Imam Ahmad, contohnya setelah kita khatam Quran, bisa jadikan, ya Allah, mungkin ada sahabat Bapak Ibu yang pernah dengar contohnya perkataan Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'an. Bila ruhya siapa gitu. Itu kan artinya ya Allah sampaikan pahala dari bacaan Quran saya. Nah, bagi yang meyakini maka silahkan lakukan. Bagi yang tidak meyakini ya tinggal jangan dilakukan. Lakukan saja, perbanyak doa. Nah, kalau Imam Ahmad itu kan bahasa Allahumma awsil kayak kita baca Quran. Lalu kemudian kita katakan, ya Allah jadikan pahala baca Quran saya untuk orang tua saya. Nah, jadi antara bukankah di Yasin itu apa bahasanya bahwa Al-Quran itu untuk orang-orang yang hidup apa itu yang di surah Yasin ada yang hafal itu kalau terdapat apa itu ayat keberapa untuk memperingatkan orang-orang yang hidup gitu ya. Nah, jadi saya memahami ya isi Quran itu untuk panduan orang hidup, tapi antara peringatan dengan pahala hal yang berbeda. Antara pahala bacaan dengan peringatan isi ya, itu kan hal berbeda. Isi Al-Quran peringatannya panduannya untuk orang hidup. Orang yang sudah meninggal itu tidak butuh lagi dengan panduan itu, tidak butuh ya. Maka Quran itu untuk orang yang hidup. Tetapi kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa pahala bacaan Quran, pahala dengan isi itu berbeda. Ya, jadi ketika taruh ada pendapat ulama yang mengatakan, ya Allah sampaikan pahala bacaan Quran saya bagi orang tua saya. Maka ketika itu diniatkan, ada ulama yang meyakini sampainya pahala itu bagi orang yang diniati oleh kita. Nah, ini bagi orang yang meyakini. Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi ya, saya buka seperti ini mudah-mudahan komprehensif. Tinggal kita mengambil yang kita yakini, silahkan jalankan dengan sungguh-sungguh. Yang tidak kita yakini karena menganggap bahwa saya tidak
tidak mengambil itu. Tapi minimal setelah tahu kita bisa menghargai. Ranah fikih ini ranah yang harusnya dijadikan biasa berbeda. Tapi di tengah perbedaan ini, jika ikhlas melakukan, jika mumpuni keilmuan, lalu melakukan akhlak yang baik, saya yakin di tengah perbedaan itu kita nanti akan bisa tastabikul khairat di hadapan Allah, bukan dijadikan sebagai ajang berbantah-bantahan dan merasa kita yang paling benar, serta merasa kita yang paling mumpuni keilmuan. Apalagi dengan mudah menyalahkan. Nauzubillah min dzalik. Ya, seperti itu untuk orang yang sudah wafat, ya. Pertama ya tadi mendoakan, memintakan ampunan. Kita baca Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kita baca seperti itu. Ya. Berikutnya, Bapak Ibu sekalian, bagaimana menyentuh hati anak. Nah, kita ini kan pernah menjadi anak-anak, tapi anak-anak belum pernah menjadi kita. Teorinya bahwa kita juga pernah menjadi anak, bisa merasakan. Ya, jadi jangan sampai anak dituntut sekeinginan kita dan ingin seideal kita, gitu. Seperti kita hari ini. Jadi saya senang anak itu biarkan dengan kondisi dengan perkembangan jiwa. Maka pendekatan-pendekatannya pun jangan disamakan antara orang yang sudah tua dengan orang yang dengan remaja, dengan pemuda. Jadi pendekatan-pendekatan secara ini kita ada istilahnya psikologi perkembangan, itu bisa membantu kita untuk mendakwahi mereka. Hal yang terpenting Bapak Ibu sekalian, saya senang ketika Asmaul Husna yang pertama disebut itu adalah setelah Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena memang yang terpenting itu adalah kasih sayang. Karena dengan kasih sayang akhirnya orang yang tidak tahu karena ingin menyayangi mau belajar. Karena dengan kasih sayang, orang yang kemudian marah luar biasa, dia bisa meredam kemarahannya. Karena ada kasih sayang. Jadi kasih sayang itu syarat mutlak agar bisa menyentuh. Jadi nggak mungkin hati ini disentuh dengan ucapan, meskipun ucapan kita luar biasa. Hati ini hanya disentuh dengan hati. Kasih sayang di hati itu yang kemudian harus dirasakan. Jadi mudah-mudahan, nah ini Bapak Ibu sekalian, dan tak kalah pentingnya juga titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala lewat doa kita. Nah, ada ikhtiar yang maksimal dengan pendekatan yang bagus, ada doa yang sudah terputus, tapi akhirnya kita serahkan kepada Allah. Jangan sampai Bapak Ibu doa sudah kita lakukan, ikhtiar terus kita lakukan, tapi anak belum sebagaimana yang kita harapkan. Jangan sampai membuat kita jadi sakit. Kalau kitanya sakit, lalu siapa nanti yang akan merubah, yang akan mendidik, yang akan menyembuhkan? Karena kan banyak ya yang stres karena berharap anaknya baik, ternyata belum baik. Banyak yang kemudian tidak menerima keadaan, padahal ayahnya sangat baik, ibunya juga sangat baik, lalu disekolahkan di sekolah yang baik juga. Nah, urusan ini Bapak Ibu jangan mendahului Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallah yahdi man yasha. Kalau kita tidak ingat dengan ini, niscaya Bapak Ibu akan menjadi orang yang stres dan malu dengan perbuatan anak kita yang tidak sesuai dengan akhlak-akhlak kita. Saya yakin. Ya, saya yakin kalau takdir ini tidak diyakini. Saya yakin kalau kita mengambil bagian Allah pun dan bisa. Kita ini malu. Kita ini ngajari orang lain, ternyata anak kita tidak baik. Kita ini menyampaikan kebaikan, ternyata keluarga kita juga tidak baik. Nah, saya berharap bahwa contoh-contoh bagaimana orang dulu. Ikhtiar jangan sampai kita belum sukses di rumah, lalu kemudian kita menjadikan ya sudah di rumah dulu juga. Ya, kalau gitu bagaimana dengan kasus Nabi Nuh alaihissalam? Bagaimana dengan kasus Nabi Lut alaihissalam? Akankah kita menyebut mereka nabi-nabi yang gagal? Alhamdulillah. Ya, saya titip Bapak Ibu ya. Biasanya mengajarkan kan kami murang kalihnya masih kena SD dulu lalu lucu gitu. Itu tas SMP atas mulai, SMA atas mulai, kuliah atas mulai. Nah, punten jangan bikin kita ini jadi stres. Jangan bikin kita jadi sakit. Pokoknya malamun orang negeri, enggak reksahan dengan mikanya budak. Nah, supaya kita sehat, ayo cepat-cepat balikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafsir ilallah. Begitu ya.
Baik Bapak Ibu ya, Ustaz Alhamdulillahirrahmanirrahim. dibacakan termasuk Allahumma layyin. Ya Allah lunakkan hati anak saya, kan begitu. Ya. Satu hal lagi Bapak Ibu sekalian, saya teringatnya ini jangan dipahami secara tekstual. Nah, jangan dipahami secara tekstual. Ketika ada orang saleh dulu mengatakan, aku menambah salatku itu adalah untuk kesalehan anak-anak. Aku menambah salat, aku lakukan salat itu untuk anak. Aku lakukan puasa itu untuk anak. Nah, berarti tadi sudah dievaluasi. Pengorbanan kita untuk mendekat kepada Allah dengan banyak saum, dengan banyak salat sunnah, sudah seperti apa? Ya, nah jadi tentang logika hanya sebatas teori, hanya sebatas ikhtiar yang lahiriah. Nah, tapi sudah sejauh mana pengorbanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah pun memberikan jalan untuk kemudahan kesalehan ini. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Malam ini penuh dengan hikmah. Menjelang Ramadan beberapa hari lagi kita disirami dengan banyak sekali hikmah-hikmah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih bagi yang sudah memberikan pertanyaan. Mohon maaf di close dulu pertanyaannya karena sudah pukul 21. Ini sebenarnya masih seru ya Ustaz ya. Masih Ya, banyak. saya juga jadi khawatir nanti kesiangan sahur. Insya Allah ya. Mungkin Ustaz kita tutup dengan doa. Ustaz mungkin bukan musik ya. Ustaz bisa memberikan menuntun kita untuk berdoa, mangga Ustaz untuk menutup kegiatan kita. Baik Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita akhiri pertemuan kita dengan menundukkan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama untuk kesuksesan Ramadan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim al-halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. La ilaha illa anta bi rahmatika nastaghith. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabb, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami. Ampuni dosa kami kepada pasangan hidup kami. Ampuni dosa kami kepada anak-anak kami ya Allah. Ampuni dosa kami kepada tetangga kami. Ampuni ya Allah dosa kami kepada teman-teman sejawat kami, atasan kami, bawahan kami. Ampuni ya Rabbana ya Karim. Jika kau tidak ampuni kami ya Allah, niscaya kami termasuk orang-orang yang tidak ada yang akan mengampuni dosa kami kecuali Engkau ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami jami'an semuanya ya Allah. Ampuni dosa kami semuanya ya Rabbana ya Karim. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa ibu bapak kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil kami. Ya Allah, siapapun di antara kami yang hadir di sini, yang orang tuanya masih ada, panjangkan usianya ya Allah. Panjangkan usianya. Sehatkan dan kuatkan badannya ya Rabbana ya Karim. Lapangkan dan berkahkan rezekinya. Bimbing ibadahnya ya Allah. Tanamkan di hatinya ya Allah cinta kepada Engkau. Ya Rabbana ya Karim. Siapapun di antara kami yang hadir di sini yang orang tuanya sudah wafat, ampuni mereka ya Rabbana ya Karim. Ampuni orang tua kami. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma ij'al quburahum raudatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hukratan min hukarin nar. Allahumma a'idhum min azabil qabri wa azabin nar. Allahumma adkhilhumul jannata ma'al abrar. Ya Azizu ya Ghaffar ya Rabbana ya Karim.
Rob, ampuni dosa pasangan hidup kami. Jadikan kami, ya Allah, keluarga kami, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbing kami agar kami menjadi keluarga yang barokah, ya Rabbana ya Karim. Jadikan rumah kami surga sebelum surga yang kau janjikan kelak. Jadikan rumah kami sebagaimana Rasulullah menjadikan baiti jannati, ya Rabbana ya Karim. Ampuni dosa anak-anak kami, jadikan anak-anak yang saleh-saleh. Rob, titip keyakinan mereka. Titip akidah mereka, ya Rabbana ya Karim. Kami titipkan kepada Engkau, ya Allah, ibadah-ibadah mereka. Kami titipkan kepada Engkau, ya Allah, akan akhlak-akhlak mereka, akan pergaulan-pergaulan mereka, ya Rabbana ya Karim. Rob, kami terbatas, kami banyak kelemahan, ya Rabbana ya Karim. Bimbing anak-anak kami, kuatkan akidahnya, giatkan ibadahnya, baguskan akhlaknya, ya Rabbana ya Karim. Pilih anak-anak kami yang akan melanjutkan kebaikan-kebaikan kami. Pilih anak-anak kami yang akan melanjutkan dakwah-dakwah kami, ya Rabbana ya Karim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka antas sami'ud du'a. Ya Rabbana ya Karim, ampuni dosa tetangga kami, ampuni dosa saudara-saudara kami, muslimin muslimat, baik yang masih ada ataupun yang sudah wafat. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbal. Ya Allah, selamatkan kami kepada bulan Ramadan. Selamatkan kami ke Ramadan. Panjangkan usia kami, sehatkan badan kami, lapangkan rezeki kami, ya Rabbana ya Karim. Tambahi ilmu-ilmu kami, ya Allah. Rabb, selamatkan Ramadan bagi kami. Ya Allah, selamatkan Ramadan bagi kami. Jadikan Ramadan tahun ini Ramadan terbaik bagi kami. Mudahkan kami untuk saum yang terbaik di siang hari ini. Mudahkan, ya Allah, untuk kami bisa mempersembahkan tarawih yang terbaik pada malam hari ini. Mudahkan, ya Allah, lisan kami, mata kami untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran, kalamu, ya Rabbana ya Karim. Mudahkan kami, ya Allah, tangan kami untuk berbagi. Mudahkan hati kami dengan sifat kedermawanan yang jauh dari kepikiran, ya Rabbana ya Karim, sehingga kami bisa maksimal untuk sedekah-sedekah kami. Ya Rabbana ya Karim, beri kelapangan dan keluangan waktu kepada kami, ya Allah. Bimbing agar kami bisa beriktikaf. Berikan kepada kami, ya Allah, karuniakan kepada kami Lailatul Qadar. Rabb, bukankah kami juga hamba-hambamu? Bukankah kami juga adalah hamba-hambamu, ya Allah? Kami pun merindukan sebagaimana yang telah kau berikan kepada saudara-saudara kami, kepada orang-orang saleh terdahulu yang telah mendahului kami. Karuniakan Al-Qadar kepada kami, ya Allah. Karuniakan Al-Qadar kepada kami, ya Allah. Rabb, kami takut Ramadan tahun ini Ramadan terakhir bagi kami. Kami berharap berikan Al-Qadar kepada kami. Jadikan penutup Ramadan kami Ramadan yang terbaik dengan diberikannya pengampunan kepada kami. Rabbana ya Allah, wa tasallamhu minna mutaqabbal. Selamatkan amal-amal Ramadan kami. Jangan sampai puasa kami, salat kami, sedekah kami menjadi amal yang sia-sia. Hanya sebatas dunia ansih, ya Allah. Kami berharap jadikan amal-amal kami amal-amal yang kau cintai, amal yang kau ridhai, amal yang menjadikan kami kelak dekat denganmu, ya Rabb. Amal yang menjadikan kami berkumpul dengan orang-orang yang saleh, keluarga kami, para salihin, ya Allah, para syuhada, berdekatan juga dengan para nabi, ya Rabbana ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Ustaz Cucu yang telah memimpin doa dan telah memberikan tausiahnya. Sebelum diakhiri, kita nanti ada foto bersama, artinya ada pesan dari panitia. Dari juga saya sebagai pembicara Rian Nusalis Maktorianto mengucapkan mohon maaf jika ada salah-salah kata dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kegiatan-kegiatan Hasbi Quran selanjutnya. Kita tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum ditutup kita foto bersama dulu ya. Siap. Yang bisa on cam.
Kalau saya kayaknya nggak bisa nih. Tadi langsung keganggu pas game. Siap semuanya? Siap, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atur nuhun ka sadayana. Aryo, atur nuhun menuju teh sehat oge tos kersa na MC ya. Alhamdulillah. Sami. Ustaz Cucu, atur nuhun Ustaz Cucu, Jakobo. Ustaz, Atep, atur nuhun, atur nuhun. sami-sami. Jazakallah khair Ustaz Cucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya izin pamit. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sadayana. Nuhun. Permia sadayana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.